Saya diam tonton akan merekap film berjudul Impetigore, film asal Indonesia yang sayang kalau Anda lewatkan. Spoiler di depan dan selalu berhati-hati. Saya berharap kalian semua menyukainya. Film dimulai menceritakan kisah perjuangan hidup Maya dan Dini, dua orang sahabat yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Mereka berdua hanya memiliki satu sama lain. Kehidupan tidak pernah mudah dan selalu menemui kegagalan. Insiden penyerangan yang dialami Maya saat bekerja di gerbang tol ternyata membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia mendapatkan informasi bahwa mungkin memiliki warisan yang ditinggalkan oleh keluarga di desa asalnya. Maya dan Dini akhirnya bertekad menuju kampung tempat asalnya dulu, Desa Arjosari. Namun begitu sampai di desa, Maya dan Dini hanya menemukan sebuah rumah besar yang kosong dan tampak menyeramkan. Desa itu tampak aneh dan tak wajar karena ada begitu banyak makam anak-anak. Warga desa juga tampak tidak senang dengan kedatangan Maya dan Dini. Hingga pada suatu hari ketika Maya hendak mencari makan, Dini didatangi oleh dua warga suruhan desa tadi, kepala desa sekaligus dalang terkenal di desa itu. Mereka mengatakan bahwa rumah besar yang ditempati Dini itu adalah pemilik waris yang bernama Rahayu. Tanpa pikir panjang, Dini pun mengaku sebagai Rahayu. Namun naas, Dini dijebak oleh mereka dan dibunuh secara kejam oleh Nyi Misni, ibu dari Ki Saptadi. Dini disembelih, kemudian tubuhnya dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Pembunuhan ini dilakukan sebagai ritual untuk menghilangkan kutukan yang menimpa desa itu. Kutukan yang terjadi di desa itu dijelaskan oleh Rati, pemilik rumah makan yang nampak baik serta menerima kedatangan Dini. Ia menjelaskan bahwa rumah tua yang didatangi Maya adalah milik Dono Wongso. Ia adalah seorang juragan dan juga dalang, namun anaknya dikutuk sehingga ia lahir tanpa kulit. Untuk menyembuhkan anaknya ini, ia melakukan perjanjian dengan iblis agar anaknya yang lahir tanpa kulit bisa sembuh. Dono Wongso membunuh anak kecil, kemudian menjadikan kulit mereka sebagai wayang kulit. Inilah ritual yang bisa menyembuhkan anaknya, Rahayu. Sejak itu seluruh bayi yang lahir di desa Arjosari terlahir tanpa kulit. Mengetahui hal itu, Maya yang sebenarnya adalah Rahayu merasa sangat marah, namun ia juga tidak bisa berbuat banyak, terlebih setelah tahu bahwa Dini telah dibunuh karena mengaku sebagai dirinya. Di tengah hutan saat berupaya kabur, Maya kemudian meminta maaf kepada Rati dan menceritakan bahwa suami Rati telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Rati yang shock kemudian meninggalkan Maya. Setibanya di desa, si penarik delman merasa ada yang tidak beres dengan gelagak polisi yang rupanya bersekongkol dengan warga desa untuk membunuh Maya. Ia pun berusaha melawan, tetapi malah ditembak mati oleh si polisi.
yang ternyata adalah warga asli desa Arjosari yang juga memang sedang mengejar Maya. Maya yang putus asa takkan bisa keluar dari desa hidup-hidup karena tak ada lagi Rati yang bisa membantunya. Akhirnya berhasil meloloskan diri ke jalan raya. Di sana Maya ditolong seorang supir pickup, namun ia mengalami kecelakaan setelah supir diganggu salah satu hantu gadis kecil. Salah seorang hantu gadis kecil kemudian merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya di masa lampau. Hantu gadis kecil kemudian memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut. Maya kemudian diselamatkan oleh Rati. Maya lalu mengajak Rati kembali ke rumah tua milik Nyi Misni, mencari kotak berisi wayang kulit dan masuk ke ruang bawah tanah tempat ketiga gadis kecil itu dulu dikuburkan. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang belulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Rati kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut dan menguburkan mereka secara layak. Maya yang murka mengetahui semuanya kemudian mengancam warga akan menangkapnya dengan sekop. Tetapi seorang memukul kepala Maya dari belakang sehingga Maya akhirnya pingsan dan digantung terbalik di lokasi ritual ilmu hitam untuk dibunuh dan dikuliti. Saat siuman dari pingsannya, Maya berteriak memohon kepada Ki Saptali untuk dibebaskan. Saat Saptali bersiap untuk membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan bahwa dialah bayi pertama yang lahir tanpa kulit di desa itu. Nyi Misni mulai panik dengan penjelasan Maya, mulai mengambil sebuah pisau untuk membunuh Maya secepat mungkin. Rati tiba-tiba muncul membawa bayi yang baru saja dilahirkan wanita lainnya dalam keadaan sehat. Maya mengatakan bahwa dialah darah daging Saptali dan Nyai Sinta yang dikutuk oleh neneknya sendiri. Nyi Misni jugalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya, menghapus ingatan Saptali tentang Nyai Sinta. Saptali yang tersadar dari semua ucapan Maya merasa sangat malu dengan dosa yang dilakukan ibunya. Dia berusaha melindungi anaknya. Saat Nyi Misni mendekat untuk segera menghabisi Maya, Saptali akhirnya bunuh diri dengan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang masih dipegang ibunya. Tak bisa menerima kenyataan anak semata wayangnya tewas, Nyi Misni ikut melakukan tindakan serupa. Maya meyakinkan Rati untuk ikut dengannya, tapi Rati menolak. Seluruh warga bersuka cita atas musnahnya kutukan mengerikan tersebut. Maya dengan menumpang truk sayur meninggalkan tanah jahanam tersebut. Setahun kemudian, si polisi yang membunuh si penarik delman sedang menantikan kelahiran anaknya yang pertama. Naas, bayi yang baru saja dilahirkannya, dimakan hidup-hidup oleh Nyi Misni yang kini telah menjadi arwah penasaran. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah setiap perbuatan yang jahat tidak akan pernah bertahan sepanjang waktu, dan pembalasan pasti akan datang dengan caranya. Nyawa diganti nyawa juga. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda, serta nyalakan lonceng notifikasi
supaya kalian tidak ketinggalan alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.